Di suatu hari terdapat seorang pria mendobrak pintu kamar hotel dan melihat istrinya sedang berduaan dengan laki-laki. Simak kelanjutan ceritanya. Malam itu, langit kota metropolitan dipenuhi gemerlap lampu-lampu yang berkilauan, seolah ikut merayakan acara gala amal yang digelar di salah satu hotel termegah. Para tamu undangan, terdiri dari pejabat tinggi, pengusaha ternama, dan selebritas papan atas, memadati ruangan yang dihiasi dengan dekorasi mewah. Suara gemerincing gelas anggur dan tawariang mengisi udara, menciptakan atmosfer yang begitu glamor. Di tengah kerumunan itu, hadir Pak Ardi Wijaya, sang menteri yang karismatik, dengan senyum khasnya yang memancarkan kepercayaan diri. Tak jauh dari sana, berdiri seorang wanita yang langsung menarik perhatian Pak Ardi. Dia adalah Nyonya Clara Sutrisno, istri dari Jenderal Bambang Sutrisno. Clara tampil memukau dengan gaun panjang berwarna emas yang menyerlahkan lekuk tubuhnya. Rambutnya yang hitam legam terurai sempurna, dan tatapannya yang teduh seolah memancarkan aura misterius. Pak Ardi, yang biasanya begitu fokus pada urusan politik, kali ini tak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok Clara. Dengan segelas anggur di tangan, Pak Ardi mendekati Clara. "Permisi, Nyonya. Saya Ardi Wijaya. Saya tidak bisa tidak memperhatikan keanggunan Anda malam ini," ujarnya dengan senyum memikat. Clara, yang terbiasa dengan pujian, kali ini merasa ada sesuatu yang berbeda dari cara Pak Ardi memandangnya. Ia membalas senyum itu dengan anggun. "Terima kasih, Pak Menteri. Saya Clara Sutrisno." Percakapan mereka mengalir begitu alami. Pak Ardi, dengan kepandaiannya, berhasil membuat Clara tertawa dengan cerita-cerita ringan namun cerdas. Clara, yang selama ini merasa terabaikan oleh kesibukan suaminya, menemukan kenyamanan dalam perhatian yang diberikan Pak Ardi. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari dunia politik hingga kehidupan pribadi, seolah waktu berhenti berputar untuk mereka berdua. Di sudut ruangan, Jenderal Bambang Sutrisno sibuk berbincang dengan rekan-rekan militernya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa istrinya sedang asyik berbincang dengan Pak Ardi. Bambang, yang selalu fokus pada tugas dan tanggung jawabnya, tidak pernah menyadari bahwa ada jarak yang mulai terbentuk antara dirinya dan Clara. Malam itu, di antara gemerlap lampu dan desir gaun mewah, benih-benih perselingkuhan mulai tumbuh. Pak Ardi dan Clara mungkin tidak menyadari bahwa pertemuan mereka akan menjadi awal dari sebuah drama yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebuah pertemuan yang seharusnya tidak pernah terjadi, tetapi takdir telah menuliskan cerita yang berbeda untuk mereka. Setelah malam gala yang mengubah segalanya, Pak Ardi Wijaya tak bisa melupakan sosok Nyonya Clara Sutrisno. Pikiran dan hatinya terus terpaut pada wanita anggun yang telah membuatnya terpesona. Ia mulai mengirim pesan-pesan singkat kepada Clara. Awalnya hanya sekadar sapaan biasa, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi lebih intim. Clara, yang merasa diabaikan oleh suaminya, Jenderal Bambang Sutrisno, mulai menikmati perhatian yang diberikan Pak Ardi. Pesan-pesan itu menjadi penghibur di tengah kesepiannya. Pertemuan-pertemuan rahasia pun mulai terjadi. Mereka memilih kafe-kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota, tempat di mana mereka bisa bertemu tanpa menarik perhatian. Di sana, di balik meja-meja yang tertata rapi dan cahaya redup lampu kafe, mereka berbicara berjam-jam. Pak Ardi dengan caranya yang memikat, selalu berhasil membuat Clara tertawa dan merasa istimewa. Clara, yang selama ini merasa hidupnya monoton, menemukan warna baru dalam hubungan rahasia ini. Namun, di balik setiap pertemuan, ada rasa bersalah yang menggerogoti hati Clara. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah pengkhianatan terhadap suaminya, seorang jenderal yang dihormati banyak orang. Tapi, perhatian dan kasih sayang yang diberikan Pak Ardi seperti obat yang sulit ia tolak. Setiap kali ia mencoba menghentikan hubungan ini, Pak Ardi selalu berhasil meyakinkannya untuk tetap bertemu. Pak Ardi, di sisi lain, sepenuhnya sadar akan risiko yang ia ambil. Ia tahu bahwa perselingkuhan ini bisa menghancurkan karir dan reputasinya. Tapi,
Nafsunya terhadap Clara telah membutakan akal sehatnya. Ia terus meyakinkan diri bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang layak dipertaruhkan. Hubungan rahasia mereka semakin dalam. Pertemuan-pertemuan yang awalnya hanya sekadar berbincang, mulai berubah menjadi lebih intim. Mereka mulai menyewa kamar hotel untuk bisa menghabiskan waktu berdua tanpa gangguan. Setiap pertemuan, mereka semakin tenggelam dalam dunia mereka sendiri, melupakan segala konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun, apa yang mereka tidak sadari adalah bahwa setiap langkah mereka sedang diawasi. Kapten Agung, Ajudan Jenderal Bambang, mulai mencurigai perubahan perilaku Nyonya Clara. Ia mulai mengikuti Clara secara diam-diam, dan bukti-bukti perselingkuhan itu perlahan-lahan mulai terungkap. Sementara itu, Pak Ardi dan Clara terus terbuai dalam dunia mereka, tanpa menyadari bahwa badai besar sedang menanti di depan mata. Jenderal Bambang Sutrisno adalah sosok yang selalu disiplin dan teliti, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadinya. Namun, belakangan ini, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Perubahan kecil dalam perilaku istrinya, Nyonya Clara, mulai menarik perhatiannya. Clara, yang biasanya selalu hadir di acara-acara resmi bersamanya, kini sering pergi tanpa alasan yang jelas. Bahkan, saat di rumah, Clara terlihat lebih sering memeriksa ponselnya, seolah ada sesuatu yang lebih penting dari keluarganya. Suatu malam, saat Bambang pulang lebih awal dari kantor, ia menemukan Clara sedang asyik berbicara di telepon. Begitu melihat suaminya, Clara langsung mengakhiri pembicaraan dengan tergesa-gesa. "Siapa itu?" tanya Bambang dengan nada curiga. "Oh, hanya teman lama," jawab Clara singkat. Tapi nada suaranya yang gemetar membuat Bambang semakin tidak percaya. Ia mencoba mengabaikan perasaannya, tapi kecurigaan itu terus menggerogoti pikirannya. Keesokan harinya, Bambang memanggil ajudannya, Kapten Agung Prabowo, ke ruang kerjanya. "Agung, saya perlu bantuanmu," ujar Bambang dengan suara serius. "Saya merasa ada yang tidak beres dengan Clara. Dia sering pergi tanpa alasan, dan perilakunya belakangan ini sangat aneh. Saya ingin kamu menyelidiki ini secara diam-diam." Kapten Agung, yang sangat setia pada atasannya, langsung mengangguk. "Saya mengerti, Pak. Saya akan melakukan yang terbaik." Kapten Agung mulai mengikuti Clara secara diam-diam. Ia mencatat setiap aktivitas Clara, dari tempat-tempat yang dikunjungi hingga orang-orang yang ditemuinya. Agung menggunakan semua keahlian militernya untuk memastikan bahwa penyelidikan ini tidak diketahui oleh siapapun, termasuk Clara. Beberapa hari kemudian, Agung mulai menemukan bukti-bukti yang mencurigakan. Clara sering bertemu dengan seorang pria di kafe-kafe tersembunyi. Agung mengambil foto-foto pertemuan mereka dan melacak identitas pria tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa pria itu adalah Pak Ardi Wijaya, seorang menteri yang sangat dihormati. Agung segera melaporkan temuannya kepada Jenderal Bambang. "Pak, saya telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Nyonya Clara sering bertemu dengan Pak Ardi Wijaya di tempat-tempat tersembunyi," lapor Agung dengan suara tegas. Bambang, yang mendengar laporan itu, merasa dunia seakan runtuh. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan, kekecewaan, dan rasa sakit. Ia tahu, saatnya telah tiba untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Kapten Agung Prabowo adalah seorang prajurit yang setia dan penuh dedikasi. Ketika Jenderal Bambang Sutrisno memintanya untuk menyelidiki aktivitas Nyonya Clara, ia menerima tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Agung tahu bahwa ini bukan sekadar tugas biasa. Ini adalah masalah pribadi yang bisa menghancurkan kehidupan atasannya. Dengan tekad bulat, ia memulai operasi pengintaiannya, menggunakan semua keahlian yang ia miliki. Agung mulai mengikuti Clara dari kejauhan. Ia memastikan bahwa dirinya tidak terlihat, selalu berada di balik bayang-bayang. Setiap kali Clara pergi, Agung ada di sana, mengamati setiap gerak-geriknya. Ia mencatat setiap tempat yang dikunjungi Clara, setiap orang yang ditemuinya,
dan setiap perubahan perilaku yang ia tunjukkan. Agung tahu bahwa ini adalah tugas yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian, dan ia siap melakukannya. Beberapa hari kemudian, Agung mulai menemukan pola. Clara sering pergi ke kafe-kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria yang selalu duduk di meja paling belakang. Agung mengambil foto-foto pertemuan mereka dari kejauhan, memastikan bahwa bukti-bukti itu cukup kuat. Ia juga mencatat waktu dan tanggal setiap pertemuan, menciptakan garis waktu yang jelas. Tapi, Agung tidak puas hanya dengan foto-foto itu. Ia ingin tahu siapa pria yang sering bertemu dengan Clara. Dengan menggunakan jaringan informasinya, Agung berhasil melacak identitas pria tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa pria itu adalah Pak Ardi Wijaya, seorang menteri yang sangat dihormati. Agung tahu bahwa ini adalah informasi yang sangat sensitif, dan ia harus berhati-hati dalam melaporkannya. Agung terus mengumpulkan bukti-bukti, memastikan bahwa setiap detail tercatat dengan baik. Ia bahkan berhasil merekam percakapan singkat antara Clara dan Pak Ardi, yang semakin menguatkan kecurigaannya. Agung tahu bahwa ini bukan lagi sekadar masalah pribadi. Ini adalah skandal yang bisa mengguncang dunia politik. Setelah merasa yakin bahwa ia telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, Agung kembali ke markas untuk melaporkan temuannya kepada Jenderal Bambang. "Pak, saya telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup." Nyonya Clara sering bertemu dengan Pak Ardi Wijaya di tempat-tempat tersembunyi, lapor Agung dengan suara tegas. Bambang, yang mendengar laporan itu, merasa dunia seakan runtuh. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan, kekecewaan, dan rasa sakit. Ia tahu, saatnya telah tiba untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Di tengah kerumunan kesibukan dan tekanan hidup, Pak Ardi Wijaya dan Nyonya Clara Sutrisno semakin terjerat dalam hubungan rahasia mereka. Setiap pertemuan di kafe-kafe tersembunyi tak lagi cukup untuk memuaskan keinginan mereka. Mereka membutuhkan tempat yang lebih privat, lebih aman, di mana mereka bisa benar-benar larut dalam dunia mereka sendiri tanpa gangguan. Maka, lahirlah rencana untuk bertemu di sebuah hotel mewah di pusat kota. Pak Ardi, dengan pengaruh dan kekuasaannya, memesan sebuah suite mewah di hotel tersebut. Ia memastikan bahwa semua detail diatur dengan rapi, nama samaran digunakan, reservasi dilakukan oleh orang kepercayaannya, dan kamar dipesan dengan sistem pembayaran yang tidak meninggalkan jejak. Ia bahkan memastikan bahwa staf hotel tidak akan mengganggu mereka selama pertemuan berlangsung. Semua ini dilakukan untuk melindungi rahasia mereka yang semakin berisiko. Clara, di sisi lain, merasa campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah yang sangat berbahaya, tapi perasaan yang ia rasakan untuk Pak Ardi telah membutakan nalarnya. Ia menyusun alasan yang sempurna untuk suaminya, Jenderal Bambang Sutrisno, yang sedang sibuk dengan tugas-tugas militernya. "Aku akan pergi ke acara amal malam ini," bisiknya pada suaminya pagi itu, dengan senyum manis yang menutupi kebohongannya. Malam pun tiba. Pak Ardi sudah menunggu di suite hotel, memastikan semuanya siap. Bunga-bunga segar menghiasi ruangan, lampu-lampu redup menciptakan suasana romantis, dan botol anggur terbaik sudah dibuka. Saat Clara tiba, mereka saling memandang dengan penuh kerinduan. Dunia seolah berhenti berputar untuk mereka berdua. Mereka merasa aman, terlindungi oleh tembok-tembok hotel mewah itu. Tapi, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Kapten Agung, ajudan Jenderal Bambang, telah melacak rencana mereka. Agung, yang telah mengumpulkan bukti-bukti sebelumnya, tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menangkap mereka basah. Ia segera melaporkan temuannya kepada Jenderal Bambang, yang marah besar dan memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Sementara itu, di dalam suite hotel, Pak Ardi dan Clara tenggelam dalam momen mereka. Mereka tidak menyadari bahwa badai besar sedang mengancam di luar pintu kamar mereka. Ketukan keras di pintu tiba-tiba menghentikan segala kebahagiaan mereka. Saat pintu terbuka, yang mereka lihat adalah wajah Jenderal Bambang yang dipenuhi kemarahan,
diikuti oleh Kapten Agung dan beberapa anggota TNI. Malam yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Malam itu, langit kota metropolitan terasa lebih gelap dari biasanya, seolah alam ikut merasakan ketegangan yang sedang terjadi. Jenderal Bambang Sutrisno berdiri di depan pintu suite hotel mewah. Hatinya dipenuhi amarah yang membara. Di belakangnya, Kapten Agung dan beberapa anggota TNI bersiap dengan wajah serius. Mereka semua tahu bahwa malam ini akan menjadi momen yang menentukan. Momen yang akan mengubah segalanya. Dengan isyarat tangan dari Jenderal Bambang, Kapten Agung mengetuk pintu suite itu dengan keras. Suara ketukan itu menggema di lorong hotel yang sepi, menciptakan atmosfer yang mencekam. Di dalam suite, Pak Ardi Wijaya dan Nyonya Clara Sutrisno terkejut. Mereka saling memandang, panik, tak tahu harus berbuat apa. "Siapa itu?" tanya Clara dengan suara gemetar. Pak Ardi mencoba tenang. "Mungkin hanya staf hotel. Aku akan lihat." Tapi, sebelum Pak Ardi sempat membuka pintu, Jenderal Bambang sudah tidak sabar. Dengan suara keras, ia memerintahkan agar pintu dibuka paksa. Anggota TNI yang bersamanya segera melaksanakan perintah itu. Dentuman keras terdengar saat pintu suite itu terbuka, dan Jenderal Bambang melangkah masuk dengan wajah yang dipenuhi kemarahan. Adegan yang ia lihat membuat hatinya hancur. Pak Ardi dan Clara terlihat dalam keadaan yang tidak senonoh, dengan pakaian yang tidak rapi dan wajah yang dipenuhi kepanikan. Bambang merasa dunia seakan runtuh. "Apa yang terjadi di sini?" teriaknya. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Clara mencoba mendekati suaminya. "Bambang, tunggu, aku bisa jelaskan." Tapi Bambang menghentikannya dengan tatapan dingin. Pak Ardi, yang biasanya begitu percaya diri, kini terlihat seperti orang yang kehilangan arah. Ia mencoba berbicara. "Bambang, ini bukan seperti yang kau pikirkan." Tapi kalimatnya terputus oleh kemarahan Bambang yang meledak. "Diam! Kau pikir kau bisa mengkhianatiku seperti ini?" Jenderal Bambang hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan fisik, tapi Kapten Agung segera melerai. "Pak, mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin." Di tengah kekacauan itu, Clara menangis terseduh-seduh, menyadari betapa dalamnya pengkhianatan yang ia lakukan. Pak Ardi hanya bisa terdiam, menyadari bahwa karir dan reputasinya hancur dalam sekejap. Sementara itu, Jenderal Bambang, dengan hati yang hancur, memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Malam itu, di suite hotel mewah itu, sebuah keluarga hancur, dan sebuah skandal besar terungkap. Suasana di dalam suite hotel itu bagai medan perang yang penuh dengan emosi yang meledak-ledak. Jenderal Bambang Sutrisno berdiri tegak. Wajahnya memancarkan kemarahan yang tak terbendung. Matanya yang biasanya penuh wibawa, kini dipenuhi oleh kekecewaan dan rasa sakit yang dalam. Di hadapannya, Pak Ardi Wijaya dan Nyonya Clara Sutrisno terlihat seperti dua orang yang terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa mereka bangunkan. Clara, dengan wajah basah oleh air mata, mencoba mendekati suaminya. "Bambang, aku mohon, dengarkan aku," ujarnya dengan suara gemetar. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, Bambang mengangkat tangannya, menghentikan Clara di tempatnya. "Diam! Kau pikir aku mau mendengar alasanmu?" teriaknya. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Clara terpaku, tak mampu berkata-kata lagi, sementara air matanya terus mengalir. Pak Ardi, yang biasanya begitu percaya diri dan penuh karisma, kini terlihat seperti orang yang kehilangan arah. Ia mencoba berbicara. "Bambang, ini semua salahku." Clara tidak sepenuhnya. Tapi kalimatnya terputus oleh kemarahan Bambang yang meledak. "Kau pikir kau bisa merusak keluargaku dan lolos begitu saja?" Jenderal Bambang hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan fisik, tapi Kapten Agung segera melerai. "Pak, mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin." Di tengah kekacauan itu, anggota TNI yang hadir hanya bisa diam, menyaksikan konfrontasi yang penuh emosi ini.
Mereka tahu bahwa ini adalah masalah pribadi yang sangat sensitif, dan mereka tidak ingin ikut campur lebih dari yang diperlukan. Tapi, ketegangan di udara begitu pekat, seolah setiap detik bisa memicu ledakan yang lebih besar. Clara, yang merasa hancur oleh rasa bersalah, akhirnya jatuh berlutut di depan suaminya. "Aku menyesal, Bambang. Aku benar-benar menyesal," isaknya. Tapi Bambang hanya memandangnya dengan tatapan dingin. Hatinya sudah tertutup oleh rasa sakit dan pengkhianatan. "Kau sudah menghancurkan segalanya, Clara." "Segalanya?" ujarnya dengan suara yang penuh kepahitan. Pak Ardi, yang menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, akhirnya menyerah. Ia tahu bahwa karir dan reputasinya hancur dalam sekejap. "Aku minta maaf, Bambang. Aku tahu ini tidak bisa dimaafkan, tapi aku benar-benar minta maaf," ujarnya dengan suara lirih. Tapi Jenderal Bambang hanya memalingkan wajahnya, tak mau lagi mendengar kata-kata dari orang yang telah mengkhianatinya. Keesokan harinya, kabar tentang penggerebekan di hotel mewah itu menyebar bagai api yang melalap rumput kering. Media massa, yang selalu haus akan berita sensasional, segera membanjiri lokasi kejadian. Foto-foto dan video yang diambil oleh saksi mata mulai beredar di media sosial, memicu gelombang gosip dan spekulasi yang tak terbendung. Nama Pak Ardi Wijaya, Jenderal Bambang Sutrisno, dan Nyonya Clara Sutrisno menjadi topik panas di setiap percakapan. Setiap saluran televisi dan portal berita online memuat headline yang mengejutkan. "Menteri terkena OTT di hotel mewah bersama istri jenderal," atau "Skandal cinta segitiga yang mengguncang dunia politik." Foto-foto Pak Ardi dan Clara yang terlihat panik saat digerebek oleh Jenderal Bambang dan anggota TNI menjadi bukti nyata yang tak bisa disangkal. Masyarakat pun ramai-ramai memberikan komentar. Ada yang menyayangkan, ada yang menghakimi, dan ada pula yang merasa terhibur oleh drama ini. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan, Pak Ardi mencoba menyelamatkan sisa-sisa reputasinya. Ia mengadakan konferensi pers darurat dengan wajah pucat dan mata yang sembab. "Saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada keluarga saya, dan terutama kepada Jenderal Bambang Sutrisno dan keluarganya," ujarnya dengan suara berat. Tapi permintaan maafnya itu tak cukup untuk meredakan amarah publik yang sudah terlanjur meluap. Sementara itu, Jenderal Bambang memilih untuk diam. Ia tidak memberikan pernyataan apapun kepada media, memilih untuk menyendiri dan merenungkan langkah selanjutnya. Tapi, diamnya itu justru membuat spekulasi semakin liar. Beberapa media bahkan memberitakan bahwa Bambang sedang mempertimbangkan untuk mengajukan perceraian, sementara yang lain mengatakan bahwa ia akan mengambil cuti panjang dari tugas militernya. Clara, di sisi lain, benar-benar terpuruk. Ia dikucilkan oleh lingkungan sosialnya, dan bahkan keluarganya sendiri enggan untuk membelanya. Setiap kali ia keluar rumah, ia dihujani oleh tatapan sinis dan cibiran dari orang-orang di sekitarnya. Hidupnya yang dulu penuh kemewahan dan keanggunan, kini berubah menjadi neraka yang tak berujung. Skandal ini tidak hanya menghancurkan kehidupan pribadi mereka, tapi juga memberikan dampak besar pada dunia politik dan militer. Pak Ardi terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri, sementara reputasi Jenderal Bambang sebagai sosok yang tegas dan berintegritas juga ternoda. Masyarakat pun mulai mempertanyakan moralitas para pemimpin mereka, dan skandal ini menjadi pelajaran pahit bagi semua pihak yang terlibat. Bagi Pak Ardi Wijaya, hidup yang dulu dipenuhi oleh kekuasaan, kemewahan, dan pengaruh, kini berubah menjadi bayang-bayang kelam. Skandal perselingkuhannya dengan Nyonya Clara Sutrisno bukan hanya menghancurkan reputasinya, tetapi juga mengakhiri karir politiknya yang gemilang. Setelah penggerebekan di hotel itu, tekanan dari media, masyarakat, dan rekan-rekan politiknya menjadi begitu besar hingga ia tak punya pilihan lain selain mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri. Konferensi pers pengunduran dirinya dihadiri oleh puluhan wartawan yang penuh dengan pertanyaan tajam. Pak Ardi berdiri di podium, wajahnya pucat dan matanya sembab. "Saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada keluarga saya,
dan terutama kepada Jenderal Bambang Sutrisno dan keluarganya, ujarnya dengan suara berat. Tapi permintaan maafnya itu tak cukup untuk meredakan amarah publik yang sudah terlanjur meluap. Ia pun memutuskan untuk mundur dari dunia politik, mengakhiri karir yang telah dibangunnya selama puluhan tahun. Rumahnya yang dulu ramai dikunjungi oleh para pejabat dan pengusaha, kini sepi dan sunyi. Teleponnya yang dulu tak pernah berhenti berdering, kini hanya diam. Teman-teman dekatnya satu persatu menjauh, tak ingin terlibat dalam skandal yang memalukan ini. Bahkan keluarganya sendiri, istri dan anak-anaknya, memilih untuk menjauh darinya, merasa malu dan kecewa dengan perbuatannya. Pak Ardi mencoba untuk membangun kembali hidupnya, tapi itu bukanlah hal yang mudah. Setiap kali ia keluar rumah, ia dihujani oleh tatapan sinis dan cibiran dari orang-orang di sekitarnya. Media massa terus memantau setiap gerak-geriknya, menjadikannya bahan berita yang tak pernah habis. Ia merasa seperti hidup di dalam penjara tanpa jeruji, di mana setiap langkahnya diawasi dan dihakimi. Di tengah kesendiriannya, Pak Ardi mulai merenungkan segala kesalahan yang telah ia perbuat. Ia menyadari bahwa nafsu dan keinginannya telah membutakannya dari nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang seharusnya ia pegang teguh. Tapi penyesalannya datang terlambat. Kerusakan yang telah ia timbulkan tidak bisa diperbaiki begitu saja. Hidup Pak Ardi yang dulu penuh dengan gemerlap kekuasaan, kini berubah menjadi kisah pilu tentang kehancuran dan penyesalan. Ia menjadi contoh nyata tentang bagaimana nafsu dan pengkhianatan bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Dan meskipun ia mencoba untuk bangkit, bekas luka dari skandal ini akan selalu menghantuinya, mengingatkannya pada kesalahan yang tak bisa ia maafkan. Setelah badai skandal yang mengguncang hidup mereka, Jenderal Bambang Sutrisno dan Nyonya Clara Sutrisno dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Bambang, yang selama ini dikenal sebagai sosok tegas dan berintegritas, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pernikahannya telah hancur oleh pengkhianatan. Setelah berhari-hari merenung dan mempertimbangkan segala sesuatunya, ia akhirnya memutuskan untuk mengajukan perceraian. "Clara, aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini," ujar Bambang suatu malam, dengan suara yang tenang namun penuh kepastian. "Aku mencintaimu, tapi pengkhianatanmu telah menghancurkan segalanya." Clara, yang mendengar keputusan itu, hanya bisa menangis terseduh-seduh. Ia tahu bahwa permintaan maafnya tidak akan pernah cukup untuk memperbaiki kerusakan yang telah ia timbulkan. Proses perceraian mereka berlangsung dengan penuh ketegangan. Meskipun Bambang berusaha untuk tetap tenang, rasa sakit dan kekecewaan yang ia rasakan begitu dalam. Ia memutuskan untuk fokus pada karir militernya, mencoba melupakan masa lalu yang pahit dengan menyibukkan diri dalam tugas-tugasnya. Tapi, di balik ketegarannya, ada luka yang tak kunjung sembuh. Clara, di sisi lain, benar-benar terpuruk. Setelah perceraian itu, ia kehilangan segala sesuatu yang pernah ia miliki, suaminya, status sosialnya, dan bahkan kepercayaan diri. Ia mencoba untuk memulai hidup baru, tapi bayang-bayang skandal itu selalu menghantuinya. Setiap kali ia mencoba untuk bangkit, ia diingatkan kembali pada kesalahan yang telah ia perbuat. Meskipun begitu, Clara berusaha untuk belajar dari kesalahannya. Ia mulai terlibat dalam kegiatan amal, mencoba untuk memberikan makna baru pada hidupnya. Tapi, jalan menuju penebusan diri tidaklah mudah. Ia harus menghadapi cibiran dan penghakiman dari orang-orang di sekitarnya, yang tidak pernah lupa pada skandal yang pernah ia libatkan. Di akhir cerita, Jenderal Bambang dan Clara hidup dalam dunia yang berbeda. Bambang, meskipun hatinya masih terluka, berhasil menemukan kedamaian dalam kesibukannya sebagai seorang jenderal. Sementara Clara, meskipun terus berjuang untuk memperbaiki dirinya, harus hidup dengan penyesalan yang tak pernah hilang. Keduanya belajar bahwa pengkhianatan dan nafsu bisa menghancurkan segalanya, dan bahwa memaafkan diri sendiri adalah hal yang paling sulit dilakukan.